Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Salsabila, kelas 10 MS3, siswa SMA Negeri 1 Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit pada sebuah arus listrik sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat ini adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar yang relatif tinggi, sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang memiliki daya hantar yang relatif lebih rendah. Nah, untuk menguji beberapa larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kita membutuhkan sebuah arus listrik sederhana yang bahan-bahannya sebagai berikut: 2 buah baterai, 3 buah kabel yang telah dipotong sama panjang dan sudah dikupas ujungnya, 2 buah paku, gunting, bohlam beserta fittingnya, dan lakban hitam. Langkah-langkah membuat arus listrik sederhana itu, yang pertama adalah kita menyatukan antara kutub positif dan kutub negatif dari 2 buah baterai ini. Kemudian kita rekatkan dengan solasi ban atau lem. Nah, pastikan kedua batu baterai ini terekat dengan kuat. Kemudian yang kita lakukan adalah merekatkan kabel ke paku. Satu sisinya lagi sudah dipasangkan ujung kabel. Nah, di ujung kabelnya satu kita pasangkan ke bola. Di ujung kabel sudah dipasang bola lampu. Kemudian kita pasangkan lagi kabel ke paku satu lagi. Jika semuanya rangkaian listriknya sudah terbuat, maka nanti lampunya akan menyala jika elektrodanya saling disatukan. Nah, setelah kita membuat rangkaian listrik sederhana, kita akan membuktikan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini saya menggunakan 5 bahan. Yang pertama ada garam, yang kedua ada pewangi pakaian, yang ketiga ada kopi, yang keempat ada pembersih piring, yang kelima ada air soda. Dari kelima bahan tersebut, kita akan melihat mana yang larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pertama, saya akan mencoba larutan garam. Nah, hasil dari larutan garam ini, lampunya tampak menyala terang, dan di dalam cairannya pun
terdapat banyak busa-busa yang menandakan bahwa larutan garam adalah larutan elektrolit. Yang kedua, saya akan mencoba dengan larutan kopi. Dalam larutan kopi, lampu tidak menyala dan di dalam larutannya pun tidak terdapat banyak busa. Ini menandakan bahwa kopi adalah larutan non-elektrolit. Yang ketiga, saya akan mencoba dengan larutan pembersih piring. Di sini tampak bahwa larutan pencuci piring tidak mengeluarkan busa dan lampu tidak menyala. Berarti ini menandakan bahwa larutan pencuci piring merupakan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, saya akan menggunakan larutan pewangi pakaian. Di dalam larutan pakaian terdapat sedikit busa namun tidak menyalakan sebuah lampu. Ini menandakan bahwa pewangi pakaian bukan merupakan larutan elektrolit, yakni larutan non-elektrolit. Yang terakhir, saya akan menggunakan larutan soda. Soda tidak terdapat banyak busa dan juga lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa larutan soda merupakan larutan non-elektrolit. Dari percobaan kita tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak semua larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak semua larutan merupakan larutan elektrolit. Nah, dari percobaan tadi yang dapat menghantarkan arus listrik atau merupakan larutan elektrolit adalah larutan garam, dan yang merupakan larutan non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik adalah larutan kopi, larutan pewangi pakaian, larutan soda, dan larutan pembersih piring. Sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat, terutama buat saya dan seluruh orang yang menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik dan memberikan informasi lebih terhadap yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.